pelaku pasar cenderung menurunkan ekspektasinya gitu. Nah, seiring ekspektasinya ini turun, kemudian tadi juga ada uncertainty yang meningkat, artinya untuk saat ini market cenderung berpotensi flat. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan berbalik menguat namun belum mampu bertahan kembali berada di atas level 8.700-an, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Mayang Anggita selaku senior technical analis Panin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Mayang, selamat sore. Apa kabar Ibu? Iya, halo, selamat sore Mas Dev. Baik. Terima kasih Ibu Mayang sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Ibu Mayang, hari ini di harga saham gabungan dari sisi teknikal berhasil berbalik menguat Ibu. Intraday sempat tadi ke 8.700-an. Ditopang oleh saham-saham big cap yang memang menjadi penopang sehingga menyentuh intraday tertinggi hari ini di sesi pertama. Namun memasuki perdagangan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas dan ikut membatasi laju penguatan indeks harga saham gabungan. Analisis Anda, Ibu Mayang? Iya, betul. Untuk hari ini IHSG-nya itu dia ditutupnya menguat ya Mas. Jadi ada penguatan sebentar. Jadi untuk sekarang IHSG menguat 0,4%, cuman penguatan ini dia masih bergerak di zona merah, di mana harga last price-nya itu ada di bawah harga opening. Opening tadi kan kita di 8713 gitu. Jadi artinya meskipun hari ini IHSG-nya menguat, tapi masih cenderung dominan dari aksi jual atau aksi profit taking. Jadi kalaupun misalnya untuk hari esok IHSG menguat lagi, ini merupakan ada potensi menguat terbatas karena memang untuk area resisten itu lumayan dekat ya, ada di 8770 sampai dengan upper channel di sekitaran 8800. Jadi mungkin untuk saat ini seiring memang marketnya yang cukup volatile begitu, jadi dan bisa dibilang ini udah dipucuk gitu Mas, karena di tren jangka panjangnya dekat-dekat upper channel, jadi kami menyarankan untuk jangan lupa profit taking gitu Mas. Jadi baik. Kalau dulu kita sudah beli, sekarang jangan lupa panen. Baik. Ibu Mayang, penantian dari rilis suku bunga The Fed akan berlangsung di Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Seberapa besar dampaknya? Apakah para investor tidak berfokus kepada berapa persentase pemangkasan karena sudah price in, mungkin lebih kepada fokus bagaimana proyeksi pelonggaran moneter di tahun 2026 mendatang, di tengah ada pergantian dari pimpinan ketua The Fed di Mei dan juga beberapa aspek lainnya, inflasi yang masih jauh di target dari The Fed sendiri. Iya betul. Jadi awalnya ini kan ada tren pelemahan pasar tenaga kerja ya, yang kemudian mendorong ekspektasi bahwa The Fed ini ada kemungkinan pangkas suku bunga di FOMC meeting besok gitu kan, jam 2 dini hari nanti. Nah tapi betul tadi, karena memang inflasinya itu masih di atas ambang target gitu. Terakhir dia di 2,8 data September dan targetnya ini kan 2%. Jadi ekspektasi ini pelaku pasar cenderung menurunkan ekspektasinya gitu. Nah seiring ekspektasinya ini turun, kemudian tadi juga ada uncertainty yang meningkat, artinya untuk saat ini market cenderung berpotensi flat. Jadi pelaku pasar diprediksi agak risk off gitu untuk di bursa AS termasuk juga IHSG. Apalagi untuk saat ini memang IHSG-nya sudah di area resisten, jadi mungkin perlu siap-siap juga untuk mulai profit taking dan fokus ke saham yang memang lagi di area supportnya gitu Mas. Baik, di tengah strategi yang Anda sebutkan dan juga beberapa indikator tadi Ibu Mayang, bagaimana melihat arah dari indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun, target ke 9.000 atau mungkin di bawah 9.000, akan lajunya akan seperti apa dan peluang window dressing Ibu Mayang?
Ya, untuk arah IHSG sampai saat ini trennya terjaga masih bullish ya, dengan resisten. Catatan pentingnya ini ada di resisten 8770 sampai dengan 8800. Jadi area ini harus ditembus dulu, IHSG harus breakout dulu sehingga terbuka peluang untuk memasuki area 9000 sesuai dengan target dari Pak Menteri ya, kayak gitu. Baik. Jadi untuk saat ini memang arahnya bullish, cuman kalaupun akhirnya IHSG memilih koreksi, ini merupakan koreksi wajar. Jadi harapannya pemirsa IDX Channel nggak perlu panik, maka jangan lupa profit taking gitu. Oke. Dari sisi sentimen Ibu dan juga dari sisi pergerakan teknikal indeks harga saham gabungan, beberapa saham hari ini menjadi penopang IHSG Ibu. Bumi dan BRPT dari saham grup Prayogo Pangestu untuk BRPT menjadi penopang utama. BRPT penguatannya sudah terbatas, tapi Bumi masih mampu bertahan di atas 20% penguatan dan nilai transaksinya juga mencatatkan yang terbesar terutama di sesi pertama siang tadi. Analisis Anda dari teknikal untuk Bumi, laju penguatan masih berlanjut hari ini signifikan, sudah menembus di level 300-an Ibu. Apakah ini sudah tembus resisten, rawan profit taking, dan seperti apa rekomendasinya untuk Bumi? Ya, jadi tadi kita cek untuk data Bloomberg. Jadi dilansir dari Bloomberg, ini market mover yang pertama itu ada Bumi, kemudian Mora, BRPT, Telkom, dan MTEK. Untuk Bumi memang ini udah rekomendasi kita dari sejak tanggal 2. Iya, rekomendasi kita dari sekitar tanggal 2 Desember lalu. Jadi hari ini Buminya udah menguat lumayan signifikan 8 Desember. Jadi kita rekom di 238, 240. Ini udah sampai ke target price-nya. Karena hari ini dari sisi volume Bumi itu masih sebentar. Dari sisi volume hari ini masih menguat, jadi masih ada peluang untuk lanjut naik lagi. Apalagi hari ini candle-nya full bar, jadi mungkin bisa di hold dengan target selanjutnya itu di 374 sampai 392. Kalau untuk BRPT justru menarik nih Mas. Jadi buat pemirsa yang ketinggalan Bumi waktu tanggal 8-9 kemarin, kalau beli sekarang kan udah agak tinggi ya Mas. Jadi untuk BRPT ini baru 2 kali naik dan stokastiknya juga baru aja golden cross hari ini. Jadi untuk BRPT bisa dijadikan saham pilihan untuk hari ini. BRPT masih kita rekomendasi. Target terdekat ada di 3880, kemudian nextnya itu ada di 4000, 4280 sekitar itu. 4000 sampai 4280 target sampai kapan Ibu? Akhir tahun atau awal 2026? Wah, iya mungkin sampai awal tahun depan mungkin ya, kalau untuk sampai harga segitu. Baik, analisis dua saham yang hari ini mendorong penuh penguatan indeks harga saham gabungan BRPT 3720, penutupan penguatan terbatas di 6,29, intraday tadi sempat menguat di atas 7% dan juga Bumi tadi sudah melesat di atas level 300-an dan membukukan nilai transaksi terbesar di sesi pertama pada siang tadi. Baik, Ibu Maya, yang menarik, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Season Closing, dan sebelum melanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Yang pertama dari saham grup Prayogo Pangestu, baru saja tadi kita ulas. BRPT direkomendasikan buy, supportnya di 3460, resistennya hingga ke 4280, dan selanjutnya ada Tins, lebih ke arah spekulatif buy, 2950 supportnya, resisten di 3490, dan selanjutnya ada Pegas direkomendasikan buy di 1795, resisten hingga ke 1900. BRMS juga direkomendasikan buy di 955, resisten hingga ke 1100 rupiah per saham. BRPT, Tins, Pegas, dan BRMS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, kita lanjutkan kembali Ibu
tadi untuk BRPT sambil pertama juga sempat kita ulas, tapi kita akan coba ulas lebih detail lagi Ibu di sesi ini. BRPT Anda rekomendasikan buy. Pertimbangan Ibu memilih saham BRPT dari saham grup Prayogo Pangestu di sepanjang perdagangan hari ini. BRPT tampaknya menguat signifikan sendirian jika dibandingkan dengan saham-saham Prayogo lainnya yang lebih cenderung mengalami tekanan. Iya, jadi untuk saat ini memang BRPT ini lagi di area support. Jadi untuk supportnya itu tadi ya ada di area 3460 sampai dengan 3700 atau di sekitaran lower parallel channel gitu. Jadi untuk hari ini BRPT akhirnya dia menguat dan diiringi dengan kenaikan volumenya juga cukup signifikan ya dibanding hari sebelumnya. Jadi kami rekomendasikan kembali dengan target terdekat, mungkin resisten terdekat itu ada di 3880, kemudian next targetnya tadi ya Mas di 4000 sampai 4280. Baik, dari sisi teknikal Ibu di menit-menit terakhir tadi BRPT sempat memangkas penguatannya hingga ke penguatan 3% dari 7% penguatan tertinggi intraday di hari ini. Namun di penutupan ini menguat kembali di 629 ke 3720. Sinyal apa yang bisa kita cermati Ibu dengan penguatan atau pembalikan penguatan lebih tinggi lagi di menit-menit terakhir jelang penutupan di sesi kedua? Apakah investor masuk kembali setelah mungkin tadi profit taking secara intraday? Iya, betul Mas. Jadi untuk hari ini ada kemungkinan tadi terjadi profit taking karena memang kalau misalkan berdasarkan kemarin ya, ini kan sebenarnya supportnya dari kemarin. Dan kalau misalkan beli kemarin itu di 3380, artinya untuk sampai hari ini cuannya juga sudah lumayan. Jadi wajar kalau misalkan beberapa pelaku pasar ini melakukan aksi profit taking. Namun jika dipantau ke hourly chart, memang ini chartnya masih cukup optimis ya. Secara hourly ini masih bergerak di atas moving average-nya, jadi masih ada peluang untuk lanjut naik lagi. Untuk sekarang kita masih rekomendasi buy dengan target price yang terdekat. Jadi kalau mau target konservatif itu ada di 3880 begitu Mas. Baik, dari BRPT kita beralih ke saham pilihan kedua Ibu. Ada TINS ditutup melemah, berbalik melemah di 3020 0,98%. Intraday terendah hari ini kebetulan di posisi penutupan tertinggi hari ini di 3160. Pertimbangan rekomendasinya adalah spekulatif buy untuk TINS. Iya. Ada profil risiko mungkin Ibu? Spekulatif buy masih disematkan untuk TINS? Betul, jadi untuk TIN saat ini masih menghadapi uji support itu ada di 2950 sampai dengan 3040. Jadi kita rekomendasi spekulatif buy karena memang masih uji support gitu. Jadi spekulatif buy itu maksudnya adalah cicil beli bertahap pelan-pelan. Nah kemudian yang menarik dari sisi stokastik ini ada di area oversold dan ada kemungkinan untuk golden cross. Jadi untuk TIN kita rekomendasikan spek buy karena ada peluang untuk rebound dengan target terdekat di 3380 sampai 3500. Spekulatif buy di level berapa Ibu di penutupan hari ini atau ambil posisi di bawah lagi? 2950 sampai 3030. Oke, penutupan hari ini di 3020 melemah di 0,98%. Dari TINS kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Ibu. Pegas, Anda juga rekomendasikan buy, supportnya tadi di 1795, resisten hingga ke 1900. Analisis untuk Pegas. Ya, untuk Pegas ini kemarin dia menghadapi uji support, jadi area belinya itu di sekitar MA20 dan MA5 1795 sampai dengan 1835 ya. Jadi hari ini dia sudah menguat dan dari sisi stokastik ini baru saja golden cross ya. Dan uji support ini diiringin dengan kenaikan volume, artinya ada tekanan beli di situ. Jadi Pegas kita rekomendasikan buy, sudah berhasil swing low dengan target price itu ada di 1885 sampai dengan 1900. Hari ini juga intraday di 1860 Ibu, tampaknya juga mencatatkan intraday tertinggi kalau kita bandingkan dengan capaian di 1900 beberapa tahun yang lalu begitu. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan Pegas sampai sejauh ini?
Oke, jadi Pegas ini sejak Juli lalu memang bergeraknya di dalam tren bullish ya Mas. Jadi area resisten tadi adalah horizontal resistance, itu titik waktu awal Desember lalu. Jadi seiring dengan trennya bullish itu kan karakteristiknya dia bikin higher peak dan higher trough. Jadi titik peak terdekat ini harapannya mampu ditembus sehingga ada peluang untuk membentuk titik peak yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi target 1885 sampai 1900 ini kami pandang masih cukup ada potensi untuk sampai ke sebelah situ. 1.900 target sampai kapan Ibu? Mungkin sampai akhir tahun ini mungkin Mas. Baik, penutupan hari ini di 1.855 mengalami penguatan di 2,77%, di mana dalam 6 bulan terakhir menguat di 0,82%, year to date menguat di 16,67%. Dari Pegas kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Ibu. Ada BRMS direkomendasikan buy, supportnya di 955, resisten hingga ke 1.100. Analisis untuk BRMS. Iya, jadi untuk BRMS saat ini menghadapi uji support, supportnya itu tadi ya di angka 955 sampai dengan 965 sekitar area itu. Jadi mungkin kalau misalkan mau beli untuk besok ini masih ada peluang untuk menguat karena dari sisi stokastik itu sudah golden cross di area oversold dan dari sisi volume juga ada penguatan dan cenderung volume beli gitu. Jadi untuk BRMS masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Hari ini mungkin dia bikin spike di atas, cuman karena volumenya hari ini cukup menguat, jadi ada peluang untuk lanjut naik lagi. Area beli tadi di 955 sampai 980 dengan harapan target price terdekat itu ada di area 1040 sampai dengan 1100 begitu. Mampu menciptakan level tertinggi lagi tidak Ibu rekornya? Untuk sampai ke level tertinggi menembus 1190 itu kan ada beberapa anak tangga atau beberapa resisten yang harus ditembus dulu. Jadi karena IHSG-nya saat ini volatile begitu Mas. Jadi kita pasang target price agak pendek dulu gitu. Nanti kalau misalkan 1100 ini berhasil ditembus, maka next targetnya titik ATH-nya dia di 1190, barulah kita bisa berekspektasi untuk membentuk titik all time high yang baru lagi. Baik, sebelum kita itu Ibu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, ada yang menarik juga Bu untuk dari sisi BRMS dan grup-grup Bakri ini. Ada Bumi, BRMS, kemudian juga ada Dewa dan juga ada Energi. Hari ini BRMS naik, kemudian Bumi juga naik. Yang dari sisi sentimen indikatornya adalah BRMS, anak dari Bumi begitu. Bagaimana Anda melihat pola perbedaan teknikalnya? Bumi sudah melaju lebih kencang dibandingkan dengan BRMS tampaknya masih tertahan di level 900 dan 1000-an Ibu. Ya, jadi untuk Bumi ini dia sudah menguat sejak 8 Desember lalu. Jadi kita memang sudah rekomendasikan dari sekitaran itu ya. Dan memang kenaikannya juga cukup signifikan. Hari ini Bumi juga breakout dari patternnya dan karena volumenya menguat, jadi masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Namun karena Bumi ini naiknya kalau dihitung dari 8 Desember ini naiknya 30% lebih ya mungkin. Baik. Jadi kalau untuk kita rekomendasiin sekarang nampaknya agak beresiko gitu. Jadi makanya tadi kita rekomendasikan BRMS karena dibanding Energi dan Dewa, BRMS ini naiknya belum setinggi teman-temannya gitu. Masih ketinggalan Ibu ya. Meskipun indeks masuk indeks emisinya, tapi respon para pelaku pasar dari kenaikan teknikal BRMS masih tertinggal, tampaknya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan. Baik, saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BRPT, TINS, Pegas, dan BRMS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, kita hold kembali Ibu, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan
perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini membukukan catatan yang cukup baik karena di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua penguatan di indeks harga saham gabungan kembali meningkat dan akhirnya ditutup menguat di 0,51% dan berhasil bertahan di atas level 8.700-an, tepatnya di 8.700.924. Intraday hari ini di 8.720 di poin 881 merupakan intraday tertinggi setelah dibuka di zona hijau di 8.713, intraday terendah di 8.668. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penguatan beberapa indeks lainnya di tengah penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Ke grafis yang pertama, MNC 36 ditutup menguat di 0,61%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,45%, LQ45 menguat di 0,86%. Rotasi pergerakan sektoral. Grafis selanjutnya, infrastruktur memimpin penguatan di 4,70%, energi juga menguat di 1,39%, keuangan hari ini kembali menjadi pemberat BBCA, tekanan semakin dalam dan sudah berada di level 8 ribuan. Melemah di 1,49%, sektornya transportasi dan logistik juga melemah di 0,83%. Saham-saham yang hari ini mengalami penguatan cukup signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers, ada Bumi ditutup menguat di 326, transaksi kembali meningkat di 6,6 triliun rupiah, BRPT di 3720, transaksi di 1,5 triliun rupiah, Wi-Fi di 4250, MTech hari ini juga melesat di 1420. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada Dewa ditutup melemah, transaksi di 1,6 T, koin juga melemah di 490, CBDK tertekan di 8650 dan Raja juga melemah di 6425. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Mayang, waktu kita cukup terbatas. Ibu, Bapak Yohan dari Jakarta menanyakan Aman baru ingin masuk. Saham Aman volatilitasnya juga cukup tinggi, Bu, naik signifikan, kemudian mengalami koreksi cukup dalam. Hari ini berbalik arah melemah sepertinya. Iya. Untuk Aman sekarang posisinya cukup menarik nih Mas kebetulan karena Aman itu AMMN ini lagi uji support di 6175 dan dari sisi stokastik ada bullish divergence di situ, jadi ada peluang untuk menghadapi trend reversal begitu. Jadi bisa langsung buy aja 6175 sampai dengan 6300 dengan target price terdekat itu ada di MA50 di 6900 sampai dengan titik previous high-nya di 700. Baik, informasi terbaru Aman berbalik menguat, bahkan naik signifikan di 1,61%, 6.300 level entry yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, selanjutnya untuk saham Aman, Ibu, Makmur Berkah Amanda Tbk, AMAN ini. Analisis dan rekomendasinya untuk AMAN sudah beli di harga 190. Oke. Ya, jadi untuk AMAN memang sejak 3 November lalu ini bergeraknya bullish ya, konsisten di atas MA5-nya. Jadi untuk saat ini jika amannya Makmur Berkah Amanda ini masih menguat, jadi bisa di hold. Untuk target price mungkin yang terdekat itu ada di angka 200 sampai dengan titik previous high-nya itu di 210. Jadi 200 sampai 210 itu adalah resisten terdekat untuk Aman. Baik, kita ke Padang, Sumatera Barat. Ibu, ada Bapak Dedi, NCKL, Ibu Mayang, baru ingin masuk level entry. Oke, untuk NCKL ini masih menghadapi uji support MA 5 di sekitaran 1000 sampai 1020. Jadi untuk NCKL ini bisa buy dengan target terdekat itu mungkin di 1050. Ini target
resisten terdekat. Jadi jika NCKL-nya berhasil tembus 1050 ini bisa average up gitu Mas. Nah, untuk target price selanjutnya itu ada di 1075 sampai dengan 1100. Kita ke Surabaya, Ibu Mayang, ada Bapak Bambang, terima kasih sudah bergabung, menanyakan INET, Ibu. Sudah ambil posisi di 850, untuk ke depan bisa ke 1300-an tidak? Oke, untuk INET saat ini lagi uji resisten. Jadi INET ini uji resisten di 830 sampai dengan 860. Jadi jika besok INET ini bergerak di atas 850, maka ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Next target itu ada di 1000, kemudian nextnya lagi ada di 1110. Baik, menanyakan saham cuan, Ibu, sudah layak beli? Pertanyaan datang dari Bapak Purnomo di Surabaya juga. Sorry, saham apa Mas? Cuan, C-U-A-N. Oke, cuan. Cuan Petrindo Jaya Kreasi saat ini menghadapi uji support di 2480. Jadi untuk rekomendasi mungkin bisa spekulatif buy karena memang masih menghadapi uji support, dengan target price terdekat itu ada di 2750 sampai dengan 2890. Baik, selanjutnya menanyakan saham Adaro, Ibu. Ada dua penanya, Bapak Fikri dari Jakarta. Adaro akan kembali ke bawah 1800-an tidak? Dan selanjutnya saham ini juga ditanyakan, saya akan coba cek terlebih dahulu. Akan saya coba cek, tapi jawab dulu Ibu untuk harga yang pertama untuk Adaro. Iya, untuk Adro ini memang ada support di angka 1800. Jadi untuk Adro ini jika Adronya bergerak di bawah 1800 mungkin bisa consider untuk mulai batasi resiko. Karena next supportnya itu ada di 1650. Baik, Bapak Fikri tadi dari Jakarta, Adaro ada potensi ke 1800. Tadi yang nyangkut di 1900, Ibu? Iya, sama berarti Mas. Kalau di 1900 berarti nanti jika Adaronya bergerak di bawah 1800 mungkin bisa batasi resiko, tapi kembali lagi ini adalah informasi mengenai potensi arah pergerakan harga, jadi keputusan trading kembali ke masing-masing. Ibu Ayu di Jakarta, TAPG Ibu, ambil posisi di 1662. Baiknya di hold saja, apakah ada peluang rebound awal tahun? Oke, untuk TAPG saat ini bergerak di dalam tren bearish ya, terhitung sejak 16 Oktober lalu. Jadi karena trennya bearish maka disarankan untuk short term trading. Hari ini TAPG lagi uji support. Jadi jika besok TAPG bergerak di bawah 1460 mungkin bisa consider untuk batasi resiko karena support selanjutnya itu ada di angka 1315. Baik, selanjutnya menanyakan BRPT, ada Ting BRPT kita ulas di sesi pertama tadi dan juga masuk ke dalam saham pilihan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Mohon analisis CDIA, punya di 1935, Ibu. Bapak Sihotang dari Medan. Iya, untuk CDIA ini rekomendasi kita pagi ini kebetulan Mas. Jadi rekomendasi buy-nya itu di sekitaran MA50 1840 gitu. Jadi mungkin nanti bisa spekulatif buy di area itu. Kemudian untuk target price terdekat ada di 1950 sampai 2000. Jadi target price-nya kita pasang kita rekomendasinya dekat-dekat dulu karena memang secara teknikal IHSG ada kemungkinan untuk melemah. Baik, selanjutnya menanyakan saham STAA, Ibu, Bapak Robertus dari Maluku. Penutupan hari ini koreksi cukup dalam, 4,78. Sementara Pak Robertus sudah ambil di 987. Sudah profit, Ibu? Bagaimana ini untuk mengamankan profit di tengah pelemahan dalam hari ini? Iya, untuk STAA memang ada uji resisten di 1460 sampai dengan 1460 sampai dengan 1525. Jadi itulah sebabnya STAA hari ini terkoreksi karena memang ada aksi profit taking di situ. Jadi untuk support terdekat itu ada di 1325
jadi mungkin bisa buy on weakness, beli lagi di bawah di sekitaran 1300 sampai 1325. Baik, terakhir Ibu, ada Bapak John dari Jakarta menanyakan GoTo masih direkomendasikan masuk tidak Bu di tengah kenaikan harga ke 70-an? Ya, untuk GoTo saat ini volume cenderung melemah ya selama 2 hari terakhir. Jadi artinya untuk GoTo rawan profit taking. Untuk support terdekat ada di MA20 di angka 65. Jadi jika besok GoTo-nya bergerak di bawah 69 support terdekatnya itu. Jadi jika GoTo-nya bergerak di bawah 69 mungkin bisa amankan cuannya dulu. Nanti kita buyback di sekitaran MA50 di 62. Baik, penutupan hari ini di 70 melemah di 1,41%, intraday tertinggi 72 dan merupakan level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas Ibu Mayang, pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih Anda untuk sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Mayang, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Ibu. Ya, thank you Mas. Ya, terima kasih. Ada Ibu Mayang Anggita, Senior Technical Analis Pandin Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Rizwan Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.